Ini berarti kita tetap ke rekan sejawat ya? Iya, akan sejawat. Yuk, bisa dimulai mungkin. Iya, mari. Yang pertama, kasus pertama yaitu uh, praktik coach, yaitu peran coach oleh Ibu Ike, kemudian coachnya Ibu Wisti, Ya, dengan topiknya yaitu adanya pembelajaran yang kurang kondusif setelah pembelajaran olahraga yang dihadapi oleh guru terhadap muridnya ya, seperti itu. oke. Untuk tujuannya itu dari percakapan ini diharapkan dapat mendapatkan solusi di mana pembelajaran yang tadinya kurang kondusif yang dihadapi oleh Ibu Wisti kepada murid-muridnya dapat menjadi lebih kondusif dan anak tetap fokus meskipun setelah pembelajaran olahraga, seperti itu ya. Mari bisa kita mulai Ibu Wisti untuk tadi tujuan kita sudah menyampaikan bahwa topiknya yaitu pembelajaran kurang kondusif setelah pembelajaran olahraga. Kemudian yang ini dapatkan adalah pembelajaran yang lebih kondusif sehingga anak tetap fokus meskipun setelah pembelajaran olahraga. Kita mulai percakapannya bagaimana Bu Wisti? Saya telepon jangan. Oh ya. Halo. Halo, Assalamualaikum Bu Ike. Waalaikumsalam, Bu Wisti. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Bu Ike lagi sibuk nggak ya? Uh, Alhamdulillah sedang slow ini, sedang Saya, santai ya. saya pengen ngobrol-ngobrol nih, diskusi sama Bu Ike. Kira-kira ada waktu nggak ya Bu Ike? Bisa. Saya lagi sedang ada waktu senggang ini Bu Wisti. Bagaimana? Enaknya di mana ya Bu? Saya itu pengen ngobrol yang banyak sama Bu Ike. Uh, Kalau kebetulan kan saya mau istirahat ini mau ke arah kota ini. Kalau kita ketemu di dekat alun-alun kota bagaimana Bu Wisti? Bisa itu? Ya, nyaman di situ. Oke Bu, OTW langsung Ya. ke sana ya. Oh ya, oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Bu Ike. Halo Bu Wisti. Nah, Aduh, Bu Ike nih lama temen jalannya macet ya Bu ya? iya, kalau dari Kertek itu kan lewat pasar, jadinya tuh sering macet Bu. Maaf ya, jadi menunggu. Nggak apa-apa. Saya sudah ini nggak sabar mau bincang-bincang sama Bu Ike nih. Ingin Ya, curhat Bu. oke. Gimana? Ada apa ini Bu Wisti? Ini nih Bu, saya tuh pengen apa ya bincang-bincang lah sama Bu Ike. Bagaimana nanti mungkin Bu Ike ada masukan, ada eh, apa ya ide-ide yang menarik gitu. Saya itu sudah agak lama memikirkan ini, terus belum ada jalan keluarnya. Hmm, Kira-kira situasi yang bagaimana maksudnya ingin Ibu ceritakan? Ini nih Bu, saya ini kan kalau pembelajaran ini kan kebetulan di beberapa kelas itu kebagian jadwalnya setelah jam pelajaran PJOK. Nah, ini saya merasa eh, tantangannya berat sekali nih Bu, kondisi pembelajaran setelah PJOK itu, di mana kondisinya itu anak-anak itu nggak kondusif. Mereka itu masih suka main-main, terbawa dengan pelajaran PJOK. Kemudian kalau suruh konsentrasi, fokus itu susah banget, Bu. Jadi materi yang ingin saya sampaikan itu kadang saya mengkondisikan saja sampai lama, akhirnya belum sampai materi sudah habis waktunya.
Itu Bu permasalahan saya, dan itu beberapa kelas saya seperti itu Bu. Jadi saya agak galau nih. Hmm, Gimana nih Bu Ike? makanya Bu Isti itu ngajarnya tidak cuma satu kelas ya. Jadi itu kira-kira semuanya hampir mengalami hal yang sama itu Bu Isti di Iya semua. nih Bu, kebetulan saya itu jadwalnya di 3 kelas yang saya ampu ini kebetulan pas setelah jam PJOK. Jadi padahal saya materinya itu kalau bahasa Indonesia itu ya banyak harus konsentrasi ya, harus literasi lah. Ini anak-anak ini kalau suruh fokus saja susah sekali Bu. Belum lagi kondisi kelasnya, masih ada yang belum pakai baju lah, masih ada yang butuh minum katanya, mau makan lah, kemudian main-main dengan temannya dan sebagainya. Ini saya kalau pas masuk, ini anak-anak itu nggak terus kondusif mau menerima pelajaran saya, Bu. Hmm, coba saya ingin bertanya. Jadi kan Bu Isti sudah menjelaskan kalau itu pas sekali dengan kegiatan setelah pembelajaran olahraga ya. Ya, Eh, Bu. Kalau saya ingin tahu, biasanya itu kalau setelah pembelajaran olahraga itu, setelah pembelajaran, Bu Wisti melakukan kegiatan lain tidak sebelum memasuki pembelajaran berikutnya? Ya, biasanya sih saya mengkondisikan anak. Ya, biasalah, Bu. Saya kondisikan anak-anak biar fokus belajar. Ya, Tapi ya belum maksimal ya, Bu. Belum lagi mengatur agar anak-anak itu bisa kondusif suasananya, tidak makan, tidak sambil bermain. Itu ya saya sudah berusaha, tapi ini saya masih belum saya terapkan semuanya sih rencana-rencana saya yang mungkin nanti akan bisa membuat mereka menjadi lebih kondusif, Bu. iya. Nah, kira-kira itu dari yang tadi Ibu Wisti alami itu apa saja yang mempengaruhi anak-anak itu bisa menjadi kurang fokus gitu setelah pembelajaran olahraga menuju ke pembelajaran berikutnya gitu. Kebanyakan itu anak-anak itu eh, dipengaruhi hal apa gitu. Sepertinya anak-anak itu pelajaran olahraga itu memang pelajaran yang mereka nanti-nanti ya, Bu. Iya Jadi betul kalau sekali. kalau suruh pelajaran olahraga itu sudah bel waktu masuk olahraga sudah Bu sudah selesai gitu kalau sebelum olahraga saya pelajarannya. Tapi dan sudah diakhiri pun mereka masih terbawa di pelajaran olahraga. Kemudian mereka masih dalam kondisi belum bisa fokus gitu, masih Oh, iya. mengingat pelajaran yang di olahraga tadi. Kemudian mungkin juga masih merasa apa ya, belum tenang, belum bisa memikirkan untuk mengikuti pelajaran lagi. Jadi belum siap kondisi secara lahir maupun secara batinnya. Belum bisa fokus gitu kayaknya, Bu. Oh, iya. Saya juga kadang merasa hal yang sama seperti itu. Kira-kira menurut Bu Isti dari pengaruh yang tadi sudah bisa Bu Isti tangkap dari eh, anak-anak, pengaruh dari anak-anak itu, kira-kira situasi apa sih yang Bu Isti inginkan eh, perubahan untuk apa yang kita bisa bicarakan ini, kira-kira yang Bu Isti inginkan tuh situasi yang bagaimana seperti itu. Eh, Kalau yang saya impikan ya, Bu, saya ingin anak-anak saya itu tetap fokus di semua situasi gitu ya, Iya, bisa mengondisikan mereka meskipun mereka di jam pelajaran setelah olahraga. Soalnya di iya, kelas lain saya ini Bu, di pelajaran bahasa Indonesia di kelas lain itu saya pernah di jam ke-1, kedua gitu ya. Itu anak-anak menyenangkan, saya senang di kelas itu karena mereka antusias, mereka konsentrasi, kesananya itu iya, sangat mendukung. Nah, saya pengen di seperti itu juga di jam-jam setelah olahraga di kelas yang lain itu seperti itu bisa antusias anak-anak bisa kondusif
sehingga saya tidak ketinggalan di kelas 1 sudah sampai materi apa, yang kelas setelah olahraga ini tertinggal materinya. Saya inginnya biar semua berjalannya bareng dan bisa sama gitu, Bu. Kalau impian saya sih seperti itu. Iya, betul sekali Bu itu. Intinya berapa maaf jam berapapun ya, keadaan jam berapapun itu ketika pembelajaran itu anak kondisinya tetap sama ya, seperti itu ya, fokus Iya. seperti itu iya. Iya. Coba Bu, kita saling berbagi ya ini, sebenarnya sih yang dialami Bu Wisti mungkin juga dialami hampir semua guru ya. Saya juga termasuk mungkin, pernah mengalami hal yang sama. Kalau misalkan apa yang tadi Ibu Wisti sudah inginkan, situasi yang Ibu inginkan, kira-kira ada tidak strategi atau trik apa seperti itu atau kegiatan apa yang bisa membuat kita itu bisa merubah situasi yang tadi kurang kondusif itu menjadi kondusif, kemudian merubah atau membuat siswa yang tadinya kurang fokus menjadi. Kira-kira menurut Bu Wisti itu apa saja mungkin ya tindakan yang bisa kita wujudkan untuk mengembalikan keadaan menjadi lebih baik seperti itu, Bu? Apa ya, Bu? Mungkin ini ya, Bu ya. Saya tidak langsung pada materi pembelajaran yang esensial dulu mungkin ya. Ya, Mungkin ya seperti ya itu. saya ciptakan suasana dulu, saya mengalir dulu bersama anak-anak gitu ya. Suasananya dibuat Iya, mereka nyaman dulu. Mungkin dengan ice breaking yang membuat mereka rileks, kembali iya, ke posisi mereka gitu ya, Bu, iya, untuk siap belajar gitu. Kemudian eh, atau mungkin eh, membuat pembelajaran itu yang dikaitkan dengan situasi kalau siang itu ya agak-agak ada gamenya, kemudian yang kira-kira tidak terus yang monoton membosankan gitu mungkin Bu. Mungkin perlu saya rancang pembelajaran yang lebih ke permainan atau gimana. Mungkin seperti itu Bu. nah, mungkin itu juga bisa menjadi solusi ya. Eh, Kayaknya mungkin dengan adanya yang tadinya diawali kegiatan fisik, anak yang tadinya belum apa Belum belum siap ya. siap dengan Hmm. teori, maksudnya seperti itu. Jadi tetap ada stimulannya dulu mungkin ya, Hmm. tetap dengan Hmm. Hmm. kesenangan seperti itu, Hmm. permainan dan lain. Nah, Bu Isti itu sudah memberikan satu langkah untuk Hmm. menjadikan satu solusi dari apa yang kita bicarakan. Mungkin selain ice breaking yang tadi Bu Isti sudah sampaikan ya, ada tidak kegiatan lain mungkin yang menarik perhatian siswa selain ice breaking? Mungkin kalau di jenjangnya Bu Isti itu kan karena anak-anaknya itu sudah usianya cukup maksudnya remaja ke ini ya ke Hmm. dewasa itu. Jadi kan kadang diajak ice breaking suka apa ya? Kadang masih ada mungkin Hmm. yang menyepelekan ya seperti itu. Iya. Kira-kira ada tidak alternatif lain seperti itu? Kalau Hmm. misalkan di ice breaking pun ya sebagai salah satu alternatifnya itu, tapi mungkin ada tidak kemungkinan lain dari puisi yang bisa puisi lakukan gitu untuk membangkitkan fokusnya anak-anak lagi seperti itu? Mungkin saya ambil dari segi dukungan dari teman rekan saya ya Bu ya, dari guru Wah, ya PJOK-nya itu bagus mungkin ya. sekali Bu. Mungkin saya coba eh, apa ya koordinasi dengan guru PJOK, mungkin Wah, akan ya, memberi sedikit ini ya Bu, waktu kelonggaran gitu agar anak-anak ini tidak bisa normal kembali gitu, bisa menikmati istirahat mereka sejenak, kemudian mempersiapkan untuk pembelajaran saya yang selanjutnya. Kemudian mereka itu sudah benar-benar siap gitu untuk nanti baik saya menciptakan ice breaking atau menyampaikan materi gitu ya, diberi ya. koordinasi yang baik dengan guru PJOK untuk gimana sih saling bisa semua berjalan dengan bagus. Mungkin seperti itu apa gimana ya Bu Ika? Menurut saya itu juga cukup menarik ya Bu. Selain dari apa
ide kreativitas Ibu sendiri melakukan ice breaking, kemudian adanya kolaborasi dengan guru yang lain yang bisa membantu mengkondisikan antara perpindahan jam pembelajaran, menurut saya itu malah bisa menjadi satu solusi alternatif yang bisa Ibu maksimalkan untuk mengembalikan kondisi murid-murid Ibu. Saya setuju sekali itu, Bu. Berarti kan Ibu ini luar biasa sekali. Intinya dari kondisi anak yang tadinya kurang fokus, Ibu bisa mencari jalan keluar, istilahnya solusi seperti itu. Jadi dari setelah kita diskusi ini ya, kita kan berbagi pengalaman ya Bu. Mungkin saya juga mengambil dari pengalaman Ibu juga, akan saya bisa jadikan inspirasi saya, mungkin saya mengalami permasalahan yang sama seperti Ibu Wisti. Jadi kira-kira setelah kita nanti setelah selesai berdiskusi atau saling berbincang, berbagi pengalaman ini, kira-kira apa yang akan Ibu lakukan setelah ini nanti di sekolah, Bu? Mungkin Bu Ike, saya mendapat pencerahan benar ini dari Bu Ike, mendapat dukungan. Jadi mungkin langkah saya itu memang pas ya Bu ya, bisa dilakukan ya seperti itu, seperti Iya. Berkolaborasi, berkoordinasi itu juga nggak apa-apa ya saya lakukan ya. Iya, bisa itu Bu. Iya. Jadi saya nanti lebih mantap Bu ini, saya akan menjalankan tadi step-step rencana-rencana saya ini dari berkoordinasi dengan guru PJOK, kemudian saya juga akan menciptakan pembelajaran yang lebih menyenangkan bagi anak. Selain itu juga memberikan waktu mereka agar lebih tenang dengan mengadakan ice breaking atau menetralkan kondisi anak-anak dari kondisi yang masih panas baru pelajaran olahraga, kemudian harus menerima materi dari saya akan berusaha menetralkan dulu dengan nanti mungkin ice breaking, mungkin pembelajaran yang ada kaitannya dengan permainan dan itu ya Bu ya. Ya. Sudah. Terima kasih nih Bu Ike. Ya. Sama-sama Bu, saya juga intinya juga belajar dari pengalaman Ibu kan. Nah, Bu, kalau ini kan kita berarti sudah bisa menimbulkan suatu ide solusi ya untuk yang apa yang Ibu Isti hadapi. Kira-kira diawali dengan apa yang rencana Ibu Isti tadi sudah buat. Kapan Bu akan dimulai? Kira-kira rencana Bu Isti akan dimulai kapan? Akan mulai dilaksanakan kapan? Ini kan setelah minggu-minggu ini saya nanti ada pendekatan, ada koordinasi dengan guru PJOK. Mudah-mudahan sih ini ya Bu secepatnya biar anak-anak juga tidak terlalu lama ketinggalannya gitu ya Bu. Itu kayaknya perlu banget itu ya. Lebih cepat lebih baik ya seperti itu. Iya. Nah, kira-kira selain nanti koordinasi dengan siapa guru olahraganya ya? Ya. Ada tidak siapa yang bisa mungkin dihubungi lebih awal setelah Ibu mendapatkan ini, atau ada pihak lain atau dari warga di sekolah lain yang akan Ibu ajak bicara untuk menyelesaikan permasalahan ini, mungkin seperti itu? Tentu ini ya Bu dari standar proses ya yang bagian untuk mengatur jadwal ya. Mungkin bisa saya koordinasikan juga untuk pembelajaran agar memang memaklumi memang ini harus ada koordinasi gitu ya tentang waktu dan sebagainya. Kemudian yang jelas sih dengan kepala sekolah pastinya ya Bu, saya bincang dengan kepala sekolah terkait dengan koordinasi tentang masalah ini juga ya Bu ya. Ya. Seperti itu Bu Ike kayaknya Bu Ike. Dari apa yang kita sudah bicarakan tadi ya Bu, kayaknya semakin mantap ya Bu ya apa yang akan dilakukan oleh Ibu Wisti nanti untuk menyelesaikan permasalahan di sekolah. Bu, bagaimana Ibu memastikan kalau rencana Ibu kemudian nanti dengan kegiatan yang akan Ibu awali itu kira-kira dapat berjalan dengan lancar, itu Ibu memastikannya itu bagaimana kira-kira Bu Wisti? Untuk memastikan agar berjalan lancar,
bisa ya. komunikasi yang baik lah tentunya Bu. Wah, sip, Saya bagus jalin banget. komunikasi Iya, yang baik. Karena semua itu berawal, semua rencana itu bisa berjalan ketika ada komunikasi, betul. koordinasi seperti Iya, itu ya. Ketika sudah sama-sama mengerti satu frekuensi itu, maka nanti semua ya, rencana saya insya Allah bisa berjalan, Bu. Dan juga anak-anak ini juga butuh, mereka butuh belajar juga kan. Nah, mudah-mudahan sih dari Bapak Kepala Sekolah, dari standar proses maupun dari eh, guru PJOK-nya juga memakluminya. Dan saya sendiri sebagai guru juga akan menciptakan pembelajaran yang lebih menarik, kemudian bagaimana menetralkan anak supaya ikut dalam situasi pembelajaran yang lebih nyaman. Seperti itu, wah, Bu. keren Bu. Mantap. Luar Iya, biasa. Iya, jadi semakin mantap. Wah, mantap. mungkin dari murid juga bisa menjadi bagian partner juga ya Bu ya. Sebelum Iya, itu rencana diaksikan seperti itu, mungkin dari iya, Bu, benar. murid-murid bisa diajak kerjasama seperti itu atau Iya, diajak komunikasi terlebih dahulu. iya. Berarti menurut Ibu ya siapa saja yang perlu dimintai dukungan itu hampir yang tadi Ibu Semua, sebutkan itu iya. Dari kepala sekolah, dari ya. standar prosesnya, kemudian dari rekan guru juga, murid juga. Jadi bagaimana bisa semua berjalan itu ada koordinasi, kolaborasi, komunikasi dengan semuanya itu, Bu. Dukungan Wah, yang pasti dari mereka-mereka semua. ih Seperti keren itu, Bu sekali Ike. Bu. Iya, mantap ya Bu. Iya, Mungkin dari terima pembicaraan kita kasih. ini bisa menjadikan alternatif solusi permasalahannya Bu Hmm, Isti di sekolah. Berarti kesimpulan yang bisa kita ambil Bu, hmm, kira-kira dari permasalahan tadi mungkin hmm. nanti di kedepannya bisa jadi bahan apa rujukan juga buat Teman-teman teman-teman yang yang lain ya, Bu. lain. Iya, seperti itu. Permasalahan dihadapi itu Jadi, kesimpulannya itu mm-mm. caranya seperti apa saja itu bisa Ibu ceritakan lagi. Jadi eh, dari permasalahan awal yaitu saya merasa apa ya pembelajaran saya kurang kondusif dengan anak-anak yang belum begitu fokus pada pelajaran karena pembelajaran saya kebetulan setelah pelajaran PJOK ternyata tadi setelah berdiskusi nih dengan panjang lebar dengan Bu Ike, ini saya mendapat pencerahan nih. Ternyata eh, bisa kok masalah itu diselesaikan ya Bu dengan Betul. adanya apa tadi dengan saya menciptakan suasana yang lebih menyenangkan, tidak langsung ke materi, tetapi nanti saya akan menetralkan kondisi anak-anak dari kondisi yang panas setelah pembelajaran PJOK, saya netralkan pada posisi yang titik yang nol, mereka benar-benar siap, fokus pada pelajaran. Nah, Betul kemudian sekali, Bu. yang berikutnya, setelah itu saya juga tentu saja saya perlu dukungan nih, dukungan dari Bapak Kepala Sekolah, dari guru, terutama Keren. guru PJOK-nya ya, untuk Ya, memberikan waktu yang agak longgar pada anak-anak biar mereka bisa kondusif mengikuti pembelajaran selanjutnya. Jadi ya, terutama juga ini nanti anak-anak juga butuh merupakan dukungan dari saya ya, ya, mendukung betul saya sekali, maksudnya Ibu. ya. Ya. Eh, ini juga ini Bu terkait dengan keyakinan kelas kan ya. Wah, Nanti cocok, Bu. ya Iya. saya kaitkan Semuanya keyakinan ada. kelas. Oh, Betul. keyakinan kelas Iya. kalian seperti ini seperti ini. Ya, mereka kalau sudah dalam kondisi yang tenang, sudah nyaman, maka mungkin juga mereka bisa menerapkan keyakinan kelas kita ya Bu ya. Iya, betul sekali. Luar biasa Iya. sekali saya Wah, sudah mendapat pencerahan nih wah, dari saya masalah juga saya Bu Ike. wah, luar biasa juga dari Bu Isti banyak apa pembelajaran juga yang bisa saya tangkap gitu ya. Karena kita sebagai guru juga pasti hampir memiliki permasalahan yang hampir sama. Hanya apa cara kita kadang kan yang berbeda-beda untuk Hmm. mengatasi permasalahan tersebut. Ih, Bu Isti keren Ih, sekali pokoknya hari iya. ini asik banget. Iya Eh, nih. apa tidak terasa waktunya kok udah hampir masuk lagi ya Bu. Saya Iya. istirahatnya harus
balik ke Oh sekolah iya, lagi nih. iya. Kita sampai Nanti belum pesan makanan ya, Bu. Kita bungkus aja iya, ya. kita bungkus aja yuk nanti. Iya, iya. Eh, Boleh. Nanti kalau ada kesempatan lain lagi kita Kita bisa bisa apa ketemu ya, sharing Bu. lagi, betul. Iya. Iya. Makasih ya, Bu Ih, Ike ya. Bu Isti, terima kasih juga. Itu Hati-hati tadi ya. kalau masukan dari saya kurang berkenan, saya minta maaf ya Bu Ah, Isti. iya, sama-sama. Ya Sampai udah, ketemu ya. nanti ya salam buat teman-teman yang di sekolah ya Iya. Bu. Iya. Ya, saya Assalamualaikum. pamit dulu ya Bu. Ya, yuk. Waalaikumsalam. Oke, Oke, nanti selesai setelah kasus ini satu ya. satu. Nanti refleksinya kita catat Ada ya Bu Bu. Hani. Wah nih jadi pengamat ya. Ini terlambat, ini listrik mati, sinyal nggak Ya, ada sampai berhenti beberapa nggak kali apa-apa. di jalan, ya Allah. Tadi sudah Semangat, diberitahu sama Bu semangat. Ani. Semangat pokoknya Bu. Bu Wisti, ini yang Ya. kasus 2 kan kita balik. Ini saya itu sebagai murid yang dimana saya dipilih seleksi untuk mengikuti lomba pidato bahasa Jawa atau kemarin kan istilahnya FTBI itu. Nah saya itu padahal saya sebenarnya sebagai murid itu guru-guru paham kalau saya tuh punya kemampuan, makanya saya lolos di seleksi itu dan disuruh mengikuti lomba sampai tingkat kabupaten. Namun kekurang percaya dirian saya seperti itu yang membuat saya itu kadang meninggalkan latihan, kemudian kalau ada materi itu saya tuh tidak mau istilahnya mempelajarinya dengan tekun atau sungguh-sungguh seperti itu. Mungkin kasus itu yang dianggap bagaimana Bu? Boleh. Boleh. Sebagai jadi guru SD. Aduh. Guru SD ya berarti ya saya ya? Iya. Guru SD ya. Oke. Saya jadi muridnya karena kan Bu Isti kan jadi coachnya soalnya. Iya. Saya tak jadi muridnya. Oke. Siap ditunjuk Bu Isti. Menjadi sebentar dulu, ditunjuk menjadi apa Bu tadi? Ikut lomba? Peserta ya. Peserta lomba pidato bahasa Jawa. Pidato. Permasalahannya karena tidak percaya diri atas kemampuan sendiri. Nggak mau ya ketika dicalonkan ya. Seperti itu. Oh ya. Oke. Berarti kalau ini yang memulai percakapannya berarti siapa? Berarti Bu Isti. Saya kayaknya nggak mungkin lah murid nganu ya. Muridnya itu ya. Oke. Berarti anggap saja saya nanti namanya ya tetap Ike Mbak Marike. Mbak Ike. Oke. Ini di ruang mana ya? Ruang guru ya? Oke, iya. Jangan ruang guru ya, Bu? Jangan. Iya. Kita ngobrolnya di mana ya? Saya kan sedang ini waktu mau ini namanya pulang sekolah. Ini kegiatan mau pulang sekolah terus Bu Isti memberitahu saya nanti jangan pulang dulu, kita duduk di taman dulu sebentar. Taman ya. Oke. Nanti dibacakan dulu ya Bu ini. Coachnya, topiknya, tujuannya apa gitu. Oke, mulai. Baik, kita mulai ya Bu. Bu Hani ikut mengamati ya Bu Hani. Ya, Bu Hani ini. Mohon bimbingannya ya. Ini lagi belajar karena sudah nervous dulu di jalan nggak ada sinyal, di sekolah nggak ada sinyal, listrik mati. Ya, mulai yang kasus yang kedua, coachnya yaitu saya, Bu Wisti, kemudian coachnya Bu Ike, yaitu sebagai murid SD, dengan topik permasalahan, yaitu Bu Ike ini sebagai murid, ini merasa tidak percaya diri karena di
dicalonkan menjadi peserta lomba pidato bahasa Jawa. Padahal sesuai dengan seleksi, Bu Ike ini atau Ike ini sebagai murid ini sudah sangat layak dan pantas untuk menjadi peserta lomba pidato bahasa Jawa. Namun terkendala dia tidak mau karena masalahnya tidak ada rasa percaya diri, merasa dirinya tidak mampu. Seperti itu. Nah, bagaimana memerankan kucing dalam permasalahan ini? Nanti kita akan bersama-sama mempraktikkannya. Percakapan antara Coach Bu Wisti dan Coach Ibu Ike sebagai murid SD. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum, Mbak Ike. Waalaikumsalam, Ibu. Kok belum pulang? Iya, Lagi nunggu Bu. siapa? Sedang tidak nunggu siapa-siapa, Ibu. Lagi pengen bermain aja di sekolah. Oh, Mbak Ike pengen main-main dulu ya, belum pengen Iya, pulang. Bu. Yuk kita main bersama yuk di taman. Bu Wisti pengen ini nih, ngobrol-ngobrol nih sama Mbak Ike. Mau ya? Kita ke taman. Biar lebih santai ngobrolnya. Gimana nih? Mau? Boleh, Bu. Mau. Sambil nunggu ya, nunggu nanti Bundanya jemput ya mungkin ya. Iya, Oke, Bu. yuk kita ke taman dulu. Baik, Bu. Baik, nih udah makan siang belum nih, Mbak Ike? Belum, Bu. Kan baru saja pulang. Iya, nanti kita sambil jajan ya. Itu ada somai tuh di depan, mau kan? Mau, Bu. Kita pesen somai ya, 2 Iya, aja, Bu. nggak usah pedes-pedes nanti. Oke. Tapi saya suka pedas, Bu. Oh, kalau Bu Wisti malah nggak berani tuh pedes. Oke lah, nanti Saya satu pedas pedes, ya, satu Bu. enggak. Oh. Terima Kamu kasih ya, yang Bu. pedes. Iya. Nih, Mbak Ike ini kan saya dengar dari guru bahasa Jawa, Mbak Ike ini kan tidak percaya diri untuk mengikuti lomba. Apakah benar seperti itu? Iya, Bu. Kemarin saya ditunjuk suruh ikut lomba pidato bahasa Jawa, Bu. Tapi saya itu kan ada teman-teman yang lain, Bu. Jangan saya sih, Bu. Oh, jadi Mbak Ike tidak mau menjadi peserta lomba pidato bahasa Jawa karena ada teman yang lain gitu, Mbak Ike. Ya sih, maksud saya juga, saya itu nggak pintar, Bu. Pidato bahasa Jawa itu kan susah, Bu. Takutnya saya itu nggak bisa, Bu. Takut tanya, apa sih saya salah gitu. Terus saya nanti nggak bisa juara, Bu. Gimana? Nah, Mbak Ike, kita nih mau ngobrol-ngobrol ya. Nanti kita coba nih, kita cari solusinya ya. Nah, sambil nunggu siomay nih, ya kan? Iya, Bu. Iya. Nah, menurut Mbak Ike nih, hal apa sih yang membuat Mbak Ike kok nggak mau ikut lomba, Bu? Kenapa sih? Apa yang ada di benak Mbak Ike nih? Saya itu sebenarnya pertama itu takut, Bu. Kurang berani kalau misalkan suruh ikut lomba-lomba itu, Bu. Kan kalau lomba-lomba nanti saya harus dapat juara, Bu. Sedangkan saya itu takutnya nanti nggak bisa seperti itu. Kalau lomba menurut Mbak Ike harus dapat juara gitu ya? Iya, Bu. Tapi saya juga malu, Bu, kalau suruh bicara bahasa Jawa itu di depan. Sedangkan saya kan tidak pintar pidato bahasa Jawa. Tidak pintar. Mbak Ike kemarin kan sudah ikut seleksi, iya nggak? Iya sih, Bu. Kemarin hasil seleksinya bagaimana Mbak Ike dari teman-teman yang berdasarkan hasil seleksi bersama teman-teman itu gimana kemarin? Ya, saya itu, Bu, lolos seleksi. Terus saya disuruh ikut lomba pidato bahasa Jawa itu, Bu. Iya, berarti Mbak Ike itu punya kemampuan dong ya dalam pidato bahasa Jawa ya. Iya kan?
Tapi apa nanti itu saya gimana ya Bu ya? Saya itu tidak disuruh ngomong di depan. Oh, Mbak Ike itu punya kendala tidak percaya diri ya ketika harus berbicara di depan, dipandangi oleh banyak orang gitu nggih. Iya sih Terus, Bu, itu mm, saya suka apa grogi, terus takutnya nanti yang grogi, saya ucapkan itu hilang itu. Ya, takut salah gitu ya. Hmm, ya. iya. Kira-kira nih, eh, untuk mengatasi kegrogian, ketidakpercayaan diri itu kira-kira bagaimana nih? Ada nggak Mbak Ike punya apa ya? Oh, saya harusnya seperti ini gitu. Ada nggak kira-kira seperti itu Mbak Ike? Ya, ya, yang jelas saya eh, harusnya sih banyak mencoba berlatih untuk Mm, menguasai diri saya ya Bu. iya, Saya berlatih belajar ya. ya mencoba sering bicara di depan banyak teman-teman atau Iya, itu ya Bu. bagus. Iya, mencoba untuk berlatih, berbicara gitu ya. Ya, Terus apa lagi nih Mbak Ike? ya ini ya pokoknya kepercayaan diri saya harus saya lebih tingkatkan mungkin ya Bu seperti itu. Benar sekali, Mbak Ike itu sudah punya kompetensi, sudah punya nilai plus nih, sudah lolos ke seleksi melawan dengan teman-teman yang lain nih, ya kan? Terus Mbak Ike tinggal apa tadi? Memupuk percaya dirinya ya. Tadi Mbak Ike sudah memberikan ide kira-kira bisanya untuk memupuk percaya diri itu dengan tadi banyak berlatih, mencoba apa lagi tadi Mbak Ike? Dengan Berbicara ya. ya, Oke. Terus kira-kira butuh nggak ini? Saya butuh ini nih Bu, saya butuh dilatih ini, dukungan dari ini. Kira-kira ada nggak Mbak Ike? iya Mbak Bu, Ike. saya Mm-mm. pengen apa Mm-mm. maksudnya kalau sedang latihan itu ada guru yang menemani terus em, Mm-mm. maksudnya membimbing saya itu saya tuh Membimbing. kurangnya di mana terus saya Mm-mm. itu kan kadang kan suka kalau latihan itu eh, tidak ditemani terus. Jadi ketika saya mungkin dari Mm-mm. saya juga yang salah ya Bu, minta maaf Mm-mm. karena waktu misalkan saya sudah grogi terus berhenti seperti itu tidak dilakukan lagi. Mm-mm. Intinya mungkin saya juga karena harusnya di apa ya Bu namanya kayak di apa ya Latih. iya harus Berlatih yang lebih ya. ya dimotivasinya itu dari Mm-mm. guru-guru seperti itu. Jadi Mm-mm. supaya saya tuh pengennya tuh tidak apa itu tidak grogi lagi terus tidak Mm-mm. tidak berhenti latihan lagi Iya, seperti jadi harus ada dukungan, ada motivasi dari guru ya, dari ibu, iya dari bapak guru yang lain ya, supaya iya kamu bisa lebih percaya diri, biar tidak merasa sendiri gitu ya. Oh ya, itu iya sambil dimakan tuh somenya ya. iya Bu Eh, iya nanti dingin nggak enak loh ya. Kita mari Bu makan. makan Ya, Bu yuk makan. Itu kamu kan sudah bawa air minum ya, sambil diminum. Nah, ini sambil menikmati some nih. Kira-kira eh, kamu punya rencana apa nih untuk menimbulkan rasa percaya diri itu? Kamu kira-kira mau apa nih? uh, saya nanti ingin mencoba saya akan bicara dengan guru bahasa Jawa saya dulu nanti saya Hmm, minta apa istilahnya dukungannya untuk dilatih lagi terus saya akan mencoba untuk menambah kepercayaan diri saya akan lebih bersemangat untuk berlatih lagi Bu. nah, benar sekali. Mbak Ike ini luar biasa nih semangat ya. Sudah punya kompetensi bagus, terus ada motivasi bagus. Kemudian apalagi nih? Nah, saya mungkin bisa berlatih ya Bu di depan teman-teman Bu saya meminta Nah, minta bantuan mm, guru-guru seperti itu jadi saya latihannya nah. tidak sendiri seperti itu. Benar, iya, untuk biar tidak merasa sendiri dan ada yang ngoreksi, kamu bisa Iya, berlatih dengan teman-teman kamu. iya Oke, Bu. Jadi bagus saya sekali itu bisa idenya. bisa Mm-mm, lebih pede istilahnya seperti mm-mm. itu. Iya, merasa Tidak ada takut temennya. kehilangan Mm-mm, iya Bu. mm-mm, Terima kasih ya Bu ya. mm-mm. Iya, iya.
Jadi tadi sudah bisa kira-kira besok rencana kamu biar memupuk percaya diri tadi bisa dengan berlatih bersama teman, menghubungi Pak itu ya, Pak Sarwono ya, guru bahasa Jawa ya, biar Bu. lebih intens lagi. Itu ide-ide Mbak Ike ini ternyata luar biasa ya. Nah, nih, sekarang setelah tadi berdiskusi dengan Bu Wisti nih, kira-kira apa nih yang didapatkan dari kita diskusi ini? Sudah agak mendapat apa nih, Mbak Ike? Ya Bu, terima kasih. Saya terus sudah agak lega Bu. Saya bisa ngobrol sama Bu Wisti. Ketika saya ditunjuk lomba itu sebenarnya itu saya itu takut, tidak pede. Tapi dengan bicara dengan Bu Wisti sekarang, saya alhamdulillah bisa mulai bersemangat lagi ini Bu. Besok mungkin saya akan bilang kepada Bapak Arwono tadi dengan rencana saya yang seperti itu semoga bisa disetujui ya Bu. Terus saya bisa berlatih dengan ya dibantu teman-teman dan Bapak Ibu guru yang lain. Benar sekali. Itu. Oke, Mbak Ike jadi lebih semangat ya. Semoga setelah ini lebih bersemangat. Terus ini bisa nggak bagaimana ini memastikan rencana Mbak Ike itu nantinya memang berjalan dengan lancar? Gimana nih? Saya nanti dibantu sama Bu Wisti ya Bu. Saya bicara dengan Pak Sarwono. Kemudian minta tolong teman-teman yang ada di kelas atau yang di kelas lain. Ketika saya latihan itu maksudnya supaya saya bisa percaya diri. Saya diberi dukungan Bu seperti itu. Iya. Nanti saya juga akan lebih rajin berlatih. Saya akan lebih fokus Bu. Iya. Jadi Mbak Ike ini sudah punya ini nih gambaran ya akan melakukan apa besoknya. Terus tentu saja nanti rencana-rencana Mbak Ike ini bisa segera terrealisasi sehingga Mbak Ike nanti bisa lebih semangat mengikuti perlombaan. Dan insya Allah dengan rajin belajar tadi seperti Mbak Ike katakan lebih fokus, lebih rajin rutin belajar dengan bimbingan Pak Sarwono, dengan nanti dukungan teman-teman ini, insya Allah nanti bisa berjalan dengan lancar kegiatannya. Mbak Ike juga lebih percaya diri gitu ya. Amin. Terima kasih ya Bu. Iya, ini sambil nunggu bundanya jemput ya. Ini kita simpulkan yuk, Mbak Ike jadinya ini dari tadinya murung, bingung gitu ya. Iya, Bu. Ternyata Mbak Ike ada masalah karena kurang percaya diri ya. Terus gimana nih kesimpulannya Mbak Ike dari kita tadi sama Bu Wisti sudah bincang-bincang ini? Ya Bu, saya terima kasih sekali Bu sudah bisa curhat ini. Semoga setelah bicara dengan Bu Wisti, saya bisa meningkatkan kepercayaan diri saya, terus saya bisa melanjutkan berlatihnya saya untuk mengikuti lomba pidato bahasa Jawa ya Bu. Doakan semoga saya bisa meningkatkan kemampuan saya ketika melakukan pidato bahasa Jawa dan bisa meraih juara besok ya Bu. Iya, tentu saja kami Bapak Ibu guru sangat mendukung nih dengan ide-ide yang Mbak Ike sudah utarakan tadi, dan tentu saja nanti Bu Wisti akan membantu seperti yang diutarakan Mbak Ike, membantu untuk menyampaikan ke Pak Sarwono untuk memberikan pelatihan yang lebih pada Mbak Ike. Tentu saja dengan dukungan teman-teman ya, Bu, biar Mbak Ike lebih semangat gitu ya. Bu. Jadi saya tidak sendirian. Iya. Sudah pinter, punya kompetensi, tinggal memupuk rasa percaya diri. Nanti setelah rencana-rencana Mbak Ike tadi yang sudah diutarakan ke Bu Wisti tadi dijalankan, insya Allah besok ketika kompetisi perlombaan Mbak Ike bisa lebih percaya diri dan menghasilkan hasil yang juara maksimal. Terima kasih gitu ya. Sama-sama, makasih Mbak Ike juga sudah ini nih memberikan masukan. Bu Wisti juga tahu, oh begitu ya cara memupuk percaya diri ya. Nanti Bu Wisti juga bisa memberikan ide gini kepada yang lainnya ya teman-teman Mbak Ike
Oke, makasih ya Mbak Ike sudah ngobrol-ngobrol dengan Bu Wisti, mencari solusi yang terbaik untuk permasalahan rasa kurang percaya dirinya Mbak Ike, dari menambah wawasan juga, dan semoga dari percakapan ini nantinya akan menghasilkan hasil yang lebih baik lagi. Kelihatannya Mbak Ike ini sudah dijemput tuh bundanya tuh di depan. Menunggu Bu, tapi iya, sama Bu Wisti. Iya, nanti sampaikan salam ya sama bundanya ya. Ya Bu, terima kasih. Terima kasih semuanya juga ya Bu. Iya, hati-hati di jalan ya Mbak Ike. Bu, saya pamit pulang dulu. Iya, selamat siang Ibu. Waalaikumsalam. Oke, selesai kasus 2 ya Bu. Bagaimana Bu Hani. Luar biasa Bu Wisti sama Bu Ike. Ya Allah Bu Hani. Bu Wisti luar biasa bisa membawa Bu Ike yang seorang murid SD dengan bahasa yang lembut, santai. Pengamat Bu Hani pengamat Luar biasa. Sekarang kita refleks.